Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham PTBA ya, yang hari kemarin ya sudah mulai rilis laporan keuangannya, dan nanti kita cek apakah akan mempengaruhi kinerja PTBA di tahun 2025 ini, dan kira-kira potensi dividennya masih berapa ya teman-teman. Di perdagangan hari Rabu kemarin ya, saham BCA naik 1,14%, ITMG turun dikit ya, TAPG turun lumayan banyak nih ya, di 975, KKGI turun, Games masih hijau, Adro masih tertahan ya, Hexa juga merah dikit, AAD koreksi dalam lagi ya. Oh ya, tapi dia udah mencapai harga puncak ya. Nah, ini PTBA kita cek terendah di 2760 ya, turun ya. Tapi PTBA ini memang udah naik cukup tinggi teman-teman ya, dari 2250-an ke 2850. Jadi udah naik mungkin 20% ada, 20-an ada itu. 2850, 2250. Udah naik 26% ya. Makanya ini udah mulai ada yang take profit teman-teman ya. Jadi agak hati-hati kalau teman-teman masuk ke PTBA ya, terutama yang jangka pendek ya. Kalau jangka panjang sih nggak masalah ya, karena PTBA ini saham yang bagus dan dividennya juga lumayan besar ya. Ini rawan koreksi PTBA. Nah, ini kan sudah sell, dia tembus ke MA5, mungkin nanti targetnya di 2600-an. Kalau 2600 masih bisa bertahan, dia bisa mantul teman-teman ya. Tapi ini sebenarnya PTBA itu udah lewat MA200 ya, ini sudah uptrend ya, jangka panjang ya. Jadi nanti sampai mendekati dividen ya, kemungkinan PTBA masih bisa bertahan di harga di atas 2700 teman-teman. Tapi nanti setelah update ya, dia bisa longsor. Apalagi kalau nanti harga komoditas turun ya, karena beberapa sentimen itu atau informasi menunjukkan bahwa harga komoditas itu di tahun 2025 ini turun, kemudian di 2026 juga bisa turun ya, karena kondisi global ya, ekonomi global yang nggak menentu. Apalagi kalau makin kacau ya, misalnya terjadi perang lah dan lain-lain ya, baik perang dagang maupun perang beneran, itu harga komoditas bisa langsung longsor ya. Nah, di saat komoditas longsor, teman-teman mungkin perlu diversifikasi investasi teman-teman, portofolio ya. Misalnya sebagian ada yang masuk ke emas saat harganya turun ya. Sekarang kan harga emas masih cukup tinggi ya, jadi ditunggu aja, ketika turun teman-teman bisa mulai masuk lah, menabung lah, istilahnya menabung emas. Tapi jangkanya panjang ya, jangan jangka pendek. Kalau jangka pendek bisa jadi turun ya, seperti kemarin di tahun 2020 harga emas melejit tinggi banget, kemudian 2021, 22, 23, 24 turun ya. Nah, 2025 ini baru naik lagi. Jadi kalau jangka pendek ya rugi. Nah, ini kembali ke PTBA. PTBA ini newsnya apa ini? Kita cek. Nah, ini PTBA raup laba bersih 391 miliar di kuartal 1 ya. Pendapatannya 9,9 triliun. Dibandingkan dengan tahun lalu, pendapatan PTBA mengalami kenaikan sebesar 5,8. Jadi pendapatannya naik sebenarnya 5,8%.
Tapi laba bersih justru terkoreksi 50%. Wah, ini kurang bagus nih teman-teman beritanya. Jadi bisa jadi ini PTBA nanti akan terkoreksi lagi ya. Bisa terkoreksi kalau teman-teman mau masuk, memanfaatkan momentum saat koreksi, bisa. Ya kalau terkoreksi di berapa ya tadi? Terkoreksi sekitar 300 poin kan lumayan ya. Nah, ini kira-kira dividennya berapa, coba kita cek. Target PTBA nih, melakukan perencanaan matang dengan mencermati perkembangan penjualan 50 juta ton. Ada bagian transisi energi net zero, untuk itu kata PT melakukan energi terbarukan. Oh, PTBA mau berpindah ke energi terbarukan, teman-teman. Kemudian ini hilirisasi bekerjasama dengan Badan BRIN ya, memulai pilot project konversi batubara menjadi artificial graphite dan anode sheet untuk bahan baku baterai lithium. Nah, ini PTBA kira-kira dividennya berapa ya? Jadi kalau teman-teman pegang saham-saham yang berdividen cukup tinggi ya, di atas 10%, itu minimal tuh teman-teman tenang ya. Karena walaupun harga sahamnya turun tapi tetap dapat dividen ya, di atas 10% itu udah worth it banget lah ya. Jadi ini misalnya kita hold saham PTBA ini 1 tahun ini ya. Kita masuk di harga 2930 ya. Ini kita minus 4,8%. Tapi kita udah dapat dividen ya. Dapat dividen sekitar hampir di atas 10% lah ya. Jadi minus dalam 1 tahun aja positif ya. Apalagi kalau kita masuknya di harga bawah sini ya, di sekitar 2400-an, itu udah cuan lebar ya. Nah, ini sempat PTBA jatuh juga di harga 2300-an ya, 2300. Nah, ini imbal hasilnya 14,25%, 397 ya. Jadi PTBA itu bagi dividen sekitar bulan Juni ya. Tahun kemarin 397, tanggal 7 Juni. Pencatatannya 22 Mei, kumditnya 20 Mei. Jadi kumdit 20 Mei, 21 Mei langsung longsor ya. Kita lihat IPS-nya. IPS-nya turunnya kecil ya teman-teman ya. 2024 ini ya 443. Terus 2023 531. Jadi kalau dividen 2024 ya kemungkinan turunnya sekitar 16%-an lah ya. Di IPS 2024 itu 443. 443, DPR-nya berapa ini ya? Kemarin 397 ya. Tahun 2024 397. Dibagi IPS-nya berapa? 531 ya. 74,7% ya. Jadi kalau misalnya ini sama ya, 443, 74,7%. Potensi dividennya segini teman-teman, 330-an.
330 dibagi harga saham sekarang berapa? 2760 ya. 2760. Ya masih 11,9%. Kalau pakai DPR yang sama dengan tahun yang lalu ya, 11,9%. Dan ini teman-teman harus masuk sebelum kumdit teman-teman ya. Atau pas hari kumdit, misalnya hari kumdit tanggal 1, misalnya tanggal berapa ya? 20 Mei lah misalnya, 20 Mei. Berarti teman-teman harus pegang PTBA itu sampai tanggal 20 Mei itu. Nanti tanggal 21 Mei bisa dijual. Tapi biasanya 21 Mei sudah longsor ya. Tapi kalau teman-teman untuk hold jangka panjang itu ya nggak masalah ya, biarin aja. Atau kalau teman-teman belum punya ya saham PTBA, teman-teman bisa masuk setelah kumdit ya, untuk jangka panjang ya. Jadi setelah kumdit biasanya kan dia turun harganya, ditunggu dulu sampai benar-benar turun. Nah itu teman-teman masuk, udah hold aja terus, nanti masuk lagi saat setelah kumdit atau saat harga sahamnya terkoreksi cukup dalam, itu kita masuk lagi, terus masuk lagi, jumlah lotnya ditambah terus, nggak usah dijual ya, nggak usah trading atau scalping, nggak perlu. Ini metode seperti ini tuh udah enak ya, teman-teman nggak pusing-pusing, nggak mikirin harga sahamnya naik turun. Yang penting pokoknya dapat dividen ya, dapat dividen di atas 10% itu udah luar biasa teman-teman. Kalau teman-teman modalnya 100 juta udah dapat 10 juta ya, cash ya, langsung ditransfer ke rekening sekuritas kita ya. Kemudian untuk menghindari pajak itu dibelikan lagi saham lagi. Nanti dividennya diberikan sahamnya lagi. Jadi itu ya. Terus nanti kalau jumlah lotnya sudah cukup besar, nah itu enak. Begitu dapat dividen tuh langsung besar teman-teman. Taruhlah misalnya dari 100 juta udah jadi 500 juta ya. Dividen 10% aja udah dapat 50 juta. Apalagi kalau 1M ya, udah dapat dividen 10% itu udah dapat 100 juta. Nggak ngapa-ngapain ya, tiap tahun udah dapat segitu kan enak. Nggak pusing-pusing mikirin harga saham yang naik turun ya. Nah nanti begitu krisis, nah kita nambah lagi lotnya. Makanya portofolio itu tetap harus diseimbangkan teman-teman ya. Ada yang dalam bentuk cash, ada bentuk emas, ada bentuk saham gitu ya. Ketika harga saham rontok parah, ya kita bisa uang cashnya kita belikan saham-saham yang bagus ya. Nah, harga emas naik tinggi ya, kita jual emasnya misalnya. Nah, kita masuk ke saham saat harga saham rontok gitu kan. Nah, nanti sebaliknya sahamnya bagus, harga emas rontok, nah sahamnya sebagian kita jual, kita belikan emas. Sebagian aja. Di portofolio kita masih dalam jumlah besar di sahamnya. Jadi itu. Atau teman-teman mau dibagi secara adil ya 30%, 30% nggak apa-apa. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review saham PTBA ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan ya. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus, syukur-syukur bagi dividen yang cukup besar ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung, biayanya murah aja untuk traktir kopi, teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.